Saudara Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. Pemda nakal curangi data inflasi, kebijakan rawan meleset. Nah, siapa yang berhasil mengendalikan inflasi dapat hadiah dari Kementerian Keuangan. Tapi siapa yang gagal akan terus diumumkan agar cepat berbenah. Ternyata saudara, skema reward and punishment atas keberhasilan atau kegagalan pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi justru memunculkan masalah baru. Sejumlah modus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mempercantik data. Padahal angka inflasi yang akurat sangat diperlukan dalam proses pengambilan kebijakan agar tidak meleset atau salah sasaran. Inflasi juga menjadi indikator kinerja pemerintah daerah sukses menjaga daya beli masyarakat atau tidak. Lalu bagaimana modus window dressing data inflasi? Kita ke data yang pertama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menemukan ada 2 modus pemerintah daerah nakal yang sengaja memoles data pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat. Yang pertama saudara, ini adalah modus yang pertama, mendatangi kantor BPS daerah dan meminta kerjasama pemolesan data. Modus kedua adalah mendatangi atau menggelar pasar murah saat pengambilan sampling data. Nah, ketika sebuah data salah, bahkan dengan sengaja salah, ini tentu akan berdampak fatal dan sistemik bagi kebijakan. Ditambah lagi, saat ini daya beli masyarakat menjadi problem bagi pemerintah yang sedang berjalan maupun yang nantinya akan menggantikan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berharap BPS mengubah cara pengambilan sampling data untuk memblokir celah kecurangan oleh pemerintah daerah. Sekarang saya mendapat modus baru gitu. Modus barunya rekan-rekan kepala daerah ini langsung datangin kantor BPS di kantor kabupaten kota masing-masing. Iya. Tolong dong bikin angkanya bagus kami. Begitu. Iya. Jadi, dan rekan-rekan harus hafal, mereka juga tahu, ngintipin BPS, kalau nggak dia bisa diajak kerjasama, supaya bagus, dia ngintipin, BPS itu biasanya, ngambil sampelnya pasar mana aja. Betul, saya udah tahu modus-modus kepala daerah itu. Oh, biasanya di pasar ini dan di pasar ini 2 kali seminggu. Begitu dia tahu BPS mau masuk, cepet-cepet dia buat gerakan pasar murah di daerah itu supaya harganya turun. Karena BPS kan ya namanya mengambil data yang dalam jumlah masif, selalu pasti menggunakan random sampling. Nah, menggunakan random sampling, dia tahu randomnya di mana gitu loh, sampelnya yang mana. Nah, tolong untuk modus-modus seperti ini teman-teman BPS harus mulai akalin juga. Oh Pak, saya biasa ngambil data di situ, tapi ambil data nanti tempat lain gitu. Karena kami ingin dapat data yang betul-betul akurat. Nah, sekarang kita ke data yang baru saja dirilis oleh Badan Pusat Statistik soal laju inflasi tahunan. Inflasi saudara menjadi salah satu indikator utama bagi pengambilan kebijakan fiskal dan moneter. Data inflasi ini menentukan kebijakan yang diambil demi kestabilan atau perlu dipacu agar ekonomi tumbuh. September secara tahunan, inflasi Indonesia makin melandai ke 1,84% atau mendekati ambang bawah inflasi ideal yaitu 1,5%. Dihitung secara bulanan, Indonesia deflasi 0,12%. Bulan kelima saudara, berturut deflasi terjadi. Ada sensitivitas dalam membaca data deflasi ini. Apakah memang daya beli yang melemah menyusul PHK di sektor padat karya? Apakah daya beli memang melemah dan tercermin dari fenomena makan tabungan? Inilah krusialnya data inflasi. PLT Kepala BPS Saudara Amalia Adininggar Widyasari merespon kecurangan pemerintah daerah dalam mempercantik data inflasi. BPS yakin independen dalam mengolah data inflasi dan tidak ada intervensi dari manapun. Independensi pengolahan data maupun pengumpulan data ini kami lakukan secara independen, tidak ada intervensi dari pihak lain. Sehingga dapat kami sampaikan bahwa untuk mengukur, menentukan sampling penentuan harga atau sampling untuk pengambilan dan pengumpulan
data harga di daerah juga kami juga menggunakan metode sampling tertentu yang sudah sesuai dengan kaidah-kaidah metodologi statistik, dan tentunya ini sekali lagi angka yang kami hasilkan, yang dihasilkan oleh BPS ini tentunya dapat dipertanggungjawabkan independensinya. Lalu sebesar apa sih insentif yang diterima atau ditebar oleh Kementerian Keuangan ke daerah-daerah di tahun lalu? Nah, ada dana 1 triliun rupiah yang disiapkan untuk daerah yang berhasil mengendalikan inflasi. Tahun kemarin, saudara, ada 33 daerah yang menerima hadiah dari pemerintah pusat. Sedangkan tahun 2024, jumlah daerah yang menerima rewards bertambah menjadi 50. Dana yang mengucur selama periode pertama ini sebesar 300 miliar rupiah. Sebenarnya untuk mendapatkan insentif ini tidak hanya pengendalian inflasi saja, saudara. Pemerintah daerah juga harus memperbaiki data kemiskinan dan juga pengangguran. Kebijakan rawan meleset jika data yang dikumpulkan dimanipulasi. Apa bahayanya bagi masyarakat luas? Kompas Bisnis setelah ini akan bertanya langsung kepada Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede. Saudara, bagaimana data inflasi bekerja untuk sebuah kebijakan? Apa dampak bagi investor dan masyarakat jika sebuah kebijakan dibuat dari data yang semu? Kompas Bisnis sudah bersama dengan Joshua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata. Mas Joshua, selamat pagi. Selamat pagi, Okta. Mas Joshua, rasanya kita juga bertanggung jawab nih menegur pemerintah daerah yang nakal, yang mencurangi data inflasi. Sebenarnya mengapa data inflasi ini penting dan gimana sih angka inflasi ini mempengaruhi kualitas kebijakan baik fiskal maupun juga moneter? Ya, tentu pada saat rilis data angka inflasi ini dipengaruhi tadi oleh beberapa oknum ya pemerintah daerah, tentunya ini akan bisa berdampak kepada kesimpulan dari interpretasi dari angka tersebut dan juga yang pada akhirnya akan direspon juga oleh kebijakan apa dari sisi kebijakan fiskal ataupun moneter. Asesmennya pun juga akhirnya jadi tidak akurat ya dengan kondisi data yang tadi quote and quote ada kemungkinan untuk dimanipulasi gitu ya. Dan pada akhirnya tentu pada saat kondisi tersebut ini tidak sesuai ataupun tadi kebijakannya tidak akurat, tentu dampaknya pun juga akan dirasakan juga oleh masyarakat ya. Artinya kalau kondisinya sendiri sebenarnya inflasi tapi kondisinya tadi semu, terjadi deflasi, tentu kan ini menjadi salah satu hal yang membahayakan ya. Artinya suku bunganya, misalkan kebijakan moneternya direlaksasi ataupun dilonggarkan, tapi ternyata inflasinya sebenarnya tinggi, tentu ini kan ada hal-hal yang agak keliru ya, sehingga akan berdampak juga ya kepada perekonomian juga ke depannya. Artinya dan juga ini akan berdampak kepada masyarakat langsung ya, karena masyarakat yang merasakan kenyataannya tapi ternyata data makronya sendiri menunjukkan datanya tidak sesuai. Jadi ini tentunya akan bisa, dan juga dari sisi pemerintahnya pun juga bisa mempengaruhi ya kredibilitasnya juga ya. Sekalipun memang kemarin BPS menyatakan bahwa sistem metodologi dan juga sistem sampling dari BPS ini dilakukan dengan independensi dan diharapkan ke depannya BPS terus menjaga independensinya sehingga tidak terjadi potensi-potensi modus manipulasi data inflasi di daerah. Oke, kalau misalnya interpretasinya bisa salah, artinya bisa punya multiplier effect ke kebijakan. Nah, seberapa penting sih ini sebetulnya mempengaruhi itu tadi kualitas kebijakan di fiskal ataupun juga moneter, Mas Joshua? Ya, tentu tadi kan kalau misalkan hanya karena iming-iming mendapatkan reward ya pada saat misalkan suatu daerah berhasil mengendalikan inflasinya dan mendapatkan insentif, tentu ini kan jadi hal yang kebablasan ya, artinya tidak tepat gitu ya. Artinya memang betul-betul reward dari pemerintah pusat itu ditujukan tadi agar awareness dari pemerintah daerah ini bisa meningkat ya, karena sebelumnya memang sebelum ada tim pengendalian inflasi nasional, tim pengendalian inflasi daerah, sebagian besar pemerintah daerah ini tidak percaya ya pentingnya inflasi gitu ya, karena pada akhirnya kan ini pada akhirnya nanti kan akan berimplikasi pada kebijakan apa yang harus diimplementasikan di daerah tersebut ya. Jadi memang kalau misalkan itu tidak akurat kebijakannya,
ya tentunya tadi akan jadi kebijakan ekonomi jadi tidak tepat, tidak akurat ya, sehingga dampaknya pun juga tidak berdampak positif ya kepada masyarakat dan juga pada perekonomian ya. Jadi yang tadi saya sampaikan bahwa kalau kebijakannya semu di inflasi rendah tapi ternyata inflasi masih tinggi, berarti kan ini ya terjadilah itu yang terjadi di mana fenomena makan tabungan dan sebagainya gitu ya. Artinya beban masyarakat ini masih belum kelihatan ya kalau tadi data-data tersebut dimanipulasi oleh beberapa oknum dari Pemda. Oke, berarti akurasi datanya ini memang rawan untuk dimanipulasi oleh apa ya? Bisa dibilang daerah yang oknum-oknumnya ini bisa tipu-tipu gitu data itu. Berarti apakah artinya skema rewards and punishment ini harus dievaluasi? Bagaimana memastikan akuntabilitas dan kredibilitas data inflasi itu? Iya, saya pikir tadi ya, kalau kita lihat mungkin prasyarat dari reward dari pengendalian inflasi tersebut juga harus kombinasikan lagi, misalkan bagaimana pencapaian tingkat kemiskinan di daerah tersebut di provinsi, kabupaten ataupun kota tersebut ya. Yang kedua juga mungkin bisa ditambah lagi misalkan prasyaratnya terkait dengan bagaimana pertumbuhan ataupun pertumbuhan ekonomi di PDRB di daerah tersebut ya. Kalau memang inflasinya rendah tapi pertumbuhannya pun juga tidak meningkat, tentu berarti kan ada permasalahan ya. Artinya perlu ada intervensi kebijakan lainnya yang harus diterapkan untuk bisa menjaga inflasi di satu sisi dan di sisi lainnya tetap bisa memacu pertumbuhan ekonomi PDRB di daerah tersebut gitu. Jadi artinya tentu saya melihat bahwa penting sekali keakuratan data inflasi tersebut dan diharapkan kembali lagi bahwa independensi dari BPS ini tetap harus dipertahankan dan juga diperkuat sehingga tadi tidak terjadi modus ataupun ya manipulasi dari oknum Pemda ya, sehingga untuk mendapatkan insentif tadi dia harus mengendalikan inflasi dan membuat tadi pasar murah misalkan di pasar-pasar surveinya BPS ini, saya pikir sudah akal-akalannya sudah sangat tidak masuk akal lagi ya, dan tidak tepat ya, karena oleh sebab itu tadi makanya Pemda harus menjaga integritasnya juga ya, sehingga tadi kebijakan yang diambil nantinya akan tepat sasaran pada perekonomian. Oke, berarti artinya harus ada utak-atik ramuan soal reward and punishment tadi, karena bisa jadi tidak hanya dilihat dari satu indikator itu tadi saja, misalnya untuk memastikan atau melihat keberhasilan suatu daerah. Mas Joshua, kita beralih ke data BPS 5 bulan deflasi, sedangkan data tahunan inflasi juga terus turun, bahkan mendekati ambang batas bawah, yakni 1,5%. Apakah daya beli ini semakin terpuruk seiring PHK di sektor padat karya? Ya, kalau kita melihat dari data inflasi saja, memang kita belum bisa menyimpulkan adanya penurunan daya beli. Karena seperti yang disampaikan oleh BPS, bahwa 5 bulan deflasi ini didominasi oleh penurunan ataupun deflasi di kelompok inflasi pangan ya, ataupun volatile food inflation gitu ya. Sehingga ini berarti ada faktor dari sisi penawaran ataupun produksinya, yang memang kita ketahui bahwa dari 5 bulan terakhir ini memang masa panen itu bergantian ya, karena kita tahu bahwa sejak akhir tahun lalu sampai dengan sebelum Lebaran bulan Maret tahun ini petani ini menghadapi paceklik ya akibat El Nino ya. Pada saat El Nino sudah mulai mereda dan produksi pangannya sudah mulai meningkat, nah ini bergantian dari bulan April, Mei-nya ada beras, lalu juga setelah itu juga ada panen bawang ya. Yang terakhir ini adalah yang kita lihat di bulan September adalah penurunan yang cukup signifikan dari harga cabai ya, cabai merah dan juga cabai rawit gitu ya, sehingga panen raya yang bergantian ini mengindikasikan tadi memang ada peningkatan supply ataupun produksi. Dan juga yang perlu kita pahami adalah BPS sudah menggunakan tahun dasar baru 2022 pada saat pengambilan survei ataupun untuk menentukan data inflasi ya. Jadi artinya ini harus kita pahami juga, dan bobot dari inflasi pangan itu meningkat dibandingkan dengan tahun dasar sebelumnya. Artinya memang pada saat tadi pada saat El Nino misalkan inflasi ataupun harga pangannya lagi meningkat, inflasinya meningkat, dan pada saat produksinya juga sudah melimpah ataupun meningkat, nah ini dampaknya kepada inflasi pun juga akan signifikan. Jadi artinya di situ saya melihat ada satu faktor, dan kalau kita menghubungkan dengan data lainnya, betul bahwa data ketenagakerjaan dari
Kementerian Tenaga Kerja memang menunjukkan bahwa ada tren yang meningkat dari sisi tenaga kerja yang ter-PHK gitu ya, khususnya untuk beberapa sektor manufaktur gitu ya. Dan juga ditambah lagi dengan kondisi misalkan dengan fenomena makan tabungan dan juga misalkan kita melihat juga disposable income konsumen Indonesia sejak 10 tahun terakhir ini mengalami penurunan. Dan saya pikir banyak faktor lain yang perlu kita kombinasikan data-datanya, tidak hanya kita melihat dari satu angle data inflasi saja. Jadi sekali lagi kalau kita hanya menyimpulkan deflasi hanya dari menyimpulkan penurunan daya beli hanya dari deflasi 5 bulan, saya pikir itu juga kurang tepat. Namun kita perlu mengkombinasikan tadi dengan berbagai data makro lainnya sehingga kita bisa mencapai kesimpulan kepada memang betul ada penurunan daya beli, tapi memang tidak cukup menggunakan data deflasi 5 bulan saja. Oke, artinya melihat perspektif, melihat bagaimana inflasi, deflasi ini tadi ya ada banyak faktor yang bisa dipertimbangkan, tidak hanya soal gimana tadi sektor padat karya ini ada yang PHK, kemudian juga daya beli. Oke, Mas Yosua, bagaimana proyeksi inflasi sampai akhir tahun? Apa rekomendasi pengendalian inflasi dan menahan kejatuhan daya beli? Ya, jadi kalau kita lihat inflasi tahun kalender kan memang cukup rendah ya. Jadi kalau kita lihat saat ini di bawah 1%, 0,74%, dan biasanya memang inflasi di kuartal keempat itu rata-rata sekitar 1% totalnya. Jadi ada potensi ya bahwa di akhir tahun ini kemungkinan inflasi masih berkisar 2% atau bahkan di bawah 2%. Dan namun memang kita perlu mengantisipasi ya di tahun berikut, tahun depan, di mana pemerintah berpotensi juga untuk menaikkan tarif PPN dan juga akan melakukan penyesuaian juga tarif cukai MBDK, minuman bermanis dalam kemasan, dan ini juga akan bisa berdampak juga kepada inflasi di tahun depan ya. Jadi sekalipun memang tahun ini inflasi memang relatif cukup rendah, namun kita melihat bahwa di tahun depan ini kondisinya ada potensi peningkatan inflasi akibat penyesuaian harga diatur pemerintah ataupun tadi tarif pajak ya, sehingga tentunya yang kita melihat di tahun depan adalah bagaimana kembali lagi pengendalian inflasi pangan ini khususnya dari sisi supply ini memang benar-benar harus transparan dan independen, dan juga memang benar-benar menyatakan kondisi realnya ya. Jadi dikaitkan lagi dengan isu yang dimana modus dari Pemda ini nakal, artinya ini harus benar-benar independen sehingga tadi data kedepannya ini bisa datanya memang mencerminkan data realnya, dan sehingga tadi kebijakan yang akan nanti diambil, intervensi kebijakan yang diambil ini akan relatif lebih tepat. Dan tentunya ya pengendalian inflasi daerah ini, inflasi nasional dan juga di daerah ini saya pikir harus diperkuat terus ke depannya, sekalipun memang mungkin ada beberapa isu ya, misalkan beberapa daerah-daerah penghasil pangan itu ya, misalkan karena cenderung maka inflasinya dia relatif lebih tinggi dibandingkan tadi daerah-daerah yang bukan penghasil pangan ya, karena tadi dia mungkin harga di daerah penghasil pangan tersebut mungkin harga jualnya tidak menarik gitu ya, sehingga ini saya pikir penguatan dari kerjasama antar daerah ya, KAD ini juga memang harus diperkuat lagi ya, sehingga tadi setiap daerah itu sama-sama bekerja sama ya, artinya bukan hanya satu dua tiga daerah saja yang akan diuntungkan dengan inflasi yang rendah, namun juga secara bersama-sama ya, secara sinergitas juga semuanya mengalami inflasi yang terkendali gitu. Kalau itu tadi menarik soal adanya kebijakan baru. Nah, kalau itu dari pemerintah yang harus diperhatikan, kalau dari masyarakat preventifnya apa, Mas Yosua? Ya, tentu yang kita perlu lihat lagi sekali lagi bahwa PPN ini tidak berdampak kepada beberapa komoditas, sebagian besar komoditas pangan, bahan pokok, pendidikan, kesehatan. Ya, itu yang perlu kita pahami. Yang kedua juga dari sisi cukai MBDK, ya ini pun juga tentunya sekalipun memang ada peningkatan, namun sebenarnya dari sisi produsen ataupun penjual pun ada kebijakan yang untuk tidak meneruskan kepada konsumen sebenarnya ya. Artinya ya tentu memang di situ ada sisi lain juga ya. Artinya ada marginal profit yang akan operating margin ini akan tergerus dari sisi produsennya ya. Namun ya tentunya kebijakan itu tentunya diambil tadi untuk menjadi ya rasional adalah untuk menekan prevalensi ya misalkan obesitas, dan juga misalkan untuk agar nanti misalkan iuran BPJS Kesehatan kita pun juga lebih tepat sasaran juga ya, agar tadi tidak dialokasikan karena kondisi tadi ya, misalkan kondisi masyarakat kita yang kondisinya tidak terjaga, terkendali karena misalkan
ada gula dalam minuman dalam kemasan, tentunya ini dapat bisa kita kendalikan gitu. Sehingga saya pikir ini perlu ada dan juga penting sekali, kembali lagi saya pikir pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan juga perlu mengkaji lebih dalam lagi ya, apabila, karena kita tahu juga bahwa MBDK ini juga ataupun industri makanan minuman ini juga menjadi salah satu industri penting dalam perekonomian ya. Jadi artinya pro konsnya ini masih tetap harus kita kaji ulang lagi. Artinya bagaimana kalau memang betul tadi daya beli masyarakat sedang menurun, artinya memang pemerintah perlu mengkaji ataupun mungkin perlu menunda tadi untuk misalkan dalam hal kenaikan tarif PPN ataupun dalam hal kenaikan cukai MBDK. Saya pikir ini semuanya harus perlu ada studinya yang lebih dalam lagi sampai dengan nanti pemerintah akan menerapkan kebijakan tersebut. Oke, baik. Berarti artinya bisa disimpulkan ada prediksi potensi peningkatan inflasi, kemudian juga tadi harus memperhatikan bagaimana peralihan ke pemerintahan baru, karena ini terkait juga dengan bagaimana kebijakannya, dan pemerintah ini perlu memperhatikan secara detail gimana data-data supaya jangan sampai ada manipulasi terkait dengan data inflasi. Terima kasih Joshua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata. Sehat selalu Mas Joshua.